Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmidah. Di sini saya dari kelas regional A2 dengan NIM 211011163200014, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD tentang hakikat dan fungsi bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer konvensional yang memiliki makna dan dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial yang bertujuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, setelah pengertian bahasa, ada lagi yang dinamakan oleh ciri-ciri bahasa. Di sini ciri-ciri bahasa ada 10. Nah, satu-satu akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada oral atau bunyi. Oral atau bunyi adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh mulut, karena mulut merupakan sumber utama keluarnya bunyi atau suara yang primer. Yang kedua ada bermakna. Bermakna ini ada dua bentuk, ada dua macam maksud saya. Yang pertama itu ada yang berbentuk dan tidak berbentuk. Nah, pertama yang berbentuk adalah contoh saja kita ambil sapi. Sapi ini kita tahu bentuknya kan. Nah, sapi ini bisa menghasilkan yang namanya telur, daging, dan lain-lain. Nah, contoh yang tidak berbentuk ini seperti cinta. Kita tahu cinta, kita bisa merasakan apa yang namanya itu cinta, kita bisa merasakan kasih sayang yang dinamakan cinta itu apa, tapi kita tidak tahu bentukannya cinta itu seperti apa. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada arbitrer, yang keempat ada konvensional. Nah, arbitrer itu artinya asal bunyi dari bahasa itu sendiri kan. Nah, arbitrer dan konvensional ini saling melengkapi satu sama lain, saling berkaitan lah, seperti itu. Saling berkaitan itu maksudnya seperti ini. Misalkan di Indonesia ini ada yang namanya, kalau kita menyebutnya tuh es kelapa. Es kelapa ini di Indonesia secara umumnya kan, kita tahunya es kelapa ini Indonesia. Tapi kalau beda lagi dengan orang Banjar. Orang Banjar menyebutnya bukan es kelapa, melainkan es nyiur. Nah, beda lagi kalau kita datang ke Jawa. Kalau di Jawa bukan lagi es nyiur, bukan lagi es kelapa, es degan. Nah, itu kan. Kalau misalkan kita datang ke Barabai lagi, Barabai beda lagi. Barabai akan menyebutnya bukan es kelapa, es nyiur, atau es degan, melainkan es cawu. Nah, ya bermacam-macam kan ya. Nah, itu yang keempat tadi ya, kalau nggak salah ya. Terus yang kelima, universal kan, universal. Artinya menyeluruh. Nah, menyeluruh ini artinya bahasa itu sama, satu dengan yang lain itu tuh sama. Terus itu ada yang ke-6 ya, unik, berbeda. Semua bahasa itu berbeda. Nah, ketika kita berbicara kepada orang Jawa atau apa, itu kan bahasanya berbeda gitu. Terus ada produktif, bervariasi. Bervariasi ini maksudnya, ciri-ciri yang ke-6 itu unik, berbeda ya, karena dari bahasa, misalkan kita berbicara dengan bahasa Jawa, itu kan berarti kita sedang berada di Jawa, kan berbeda dengan orang yang berada di Sulawesi kan, jadi unik, berbeda. Terus ada yang namanya, jadi ada fungsi yang ketujuh yaitu produktif, dan fungsi ke-8 bervariasi. Fungsi yang ke-8 ini maksudnya bervariasi itu seperti apa? Maksudnya bervariasi itu ada bahasa yang formal dan ada yang informal. Maksudnya formal itu ketika kita berbicara kepada guru atau dosen, terus bahasanya itu harus sopan santun lah. Ya kan, kita kalau berbicara kepada guru atau dosen kan ya harus menggunakan bahasa yang sopan santun. Berbeda dengan kita berbicara kepada teman. Kalau kita berbicara kepada teman kan pasti kita menggunakan bahasa yang kurang sopan ya kan, seperti kayak main dong ke rumah, bokap gue lagi nggak ada di rumah nih, atau nyokap gue lagi nggak ada di rumah nih, kan kayak gitu. Ciri yang terakhir yaitu manusiawi ya. Manusiawi itu maksudnya bahasa yang hanya dimengerti oleh manusia saja. Terus ada yang namanya fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu secara umum adalah alat komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan untuk berbicara, ya berkomunikasi sesama anggota kelompok sosial.
Terus juga khusus itu menurut Finocchiaro itu menyebutkan fungsi bahasa itu personal. Dan ada yang interpersonal itu adalah digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terus ada yang namanya direktif itu adalah kalimat perintah agar orang lain mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, seperti itu. Terus ada yang namanya referensial sebagai acuan kan, Terus ada yang namanya imajinatif itu adalah memiliki kata-kata yang dapat digunakan untuk seperti puisi atau pantun seperti itu, atau cerpen kan ya, seperti itu. Dan terakhir ada yang namanya pengertian linguistik. Nah, linguistik ini apa sih? Linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau bisa disebut dengan ilmu bahasa ya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.